Maka banyak sebagian orang yang bertanya, Ustadz, saya ini sudah hijrah Ustadz, saya sudah hijrah dari lembaga ribawi menuju kepada yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kenapa hidup saya ini malah justru semakin tambah sulit ya. Hidup saya ini justru makin tambah masalah. Kenapa Ustaz? Maka kata para ulama, yang harus difahami yang pertama, apa niat kita hijrah ya. Para ulama menyampaikan, semua niatmu menuju kepada Allah atau meninggalkan yang haram, apa yang kamu niatkan dalam dirimu? Apakah engkau meninggalkan yang haram itu karena ikut-ikutan orang, pada keluar dari lembaga ribawi ikut keluar? Apakah keluarmu dari pekerjaan atau sesuatu yang haram itu betul-betul karena Allah atau karena yang lain? Ada seorang laki-laki datang kepada saya, Ustadz, saya ini disuruh mertua saya ya, untuk menemui antum ya. Memang kenapa? Ada apa mas? Kata mertua saya, saya harus belajar sama antum bahwa pekerjaan saya katanya haram ya. Betulkah enggak Ustaz? Nah, pekerjaan antum apa? Saya kerja di lembaga ribawi Ustaz, lembaga bank konvensional. Apakah pekerjaan saya haram? Maka kita jelaskan. Maka bagaimana bunga dalam pandangan para ulama dan pekerjaan membantu terciptanya perbuatan haram? Maka ketika sudah saya jelaskan panjang lebar apa kata beliau, dia mengatakan, ya Ustaz saya pikir-pikir dulu kan begitu. Ya, kalau dia keluar itu karena mertua, maka ini masalah, ya atau tidak? Ya. Maka keluarlah, ada orang taubat itu karena bangkrut, ya atau tidak? Jadi awalnya dia itu usaha dengan cara riba, utang riba sana sini. Sebelum bangkrut dia menteles saja, datang nasihat orang, datang mauidhah dari orang lain, dari para asatid. Dia biasa dahlah nanti kalau sudah sukses tak tobat kan gitu kan. Tapi kenyataan Allah Tabaraka wa Ta'ala membalikkan apa yang menjadi keinginannya. Ternyata Allah bangkrutkan dia, dan banyak kasus seperti ini. Ada yang orang datang kepada saya punya utang 1,6 miliar ya. Padahal sebelumnya dia punya usaha yang sukses lancar. Awalnya begini Ustaz, datang orang dari lembaga ribawi menawarkan utang 5 sampai 1 M untuk penambahan modal usaha saya. Usaha saya sudah berjalan Ustaz. Tapi kemudian saya berpikir, oh iya saya bisa kirim ayam ke Jakarta. Saya bisa tambah keuntungannya. Sudah. Akhirnya utang, dikasih utang awal 700 juta. Ternyata masalah mulai timbul. Ayamnya banyak yang mati, pengirimannya bermasalah, tabrakan, macam-macam semuanya musibah datang silih berganti. Akhirnya macet. Ketika macet, maka kemudian ditawari lagi, Mas, dijeruk kesisan Mas untuk mengembalikan keadaan. Sudah, tambah berapa? Tambah 1 M. Akhirnya diutangkan lagi 1 M, dia masukkan itu sertifikat-sertifikat. Akhirnya justru bukan semakin baik, malah semakin parah. Akhirnya Ustadz, semua aset saya jual, yang belum tergadaikan saya jual, truk-truk saya jual semuanya, mobil tinggal 1 mobil ini aja masih kredit, ya kata dia. Dan saya masih meninggalkan utang 1,6 miliar. Terus bagaimana Ustadz? Ya akhirnya ya sudah. Ini ada tawaran lagi Ustadz, katanya bunganya kecil, boleh nggak saya ambil kemudian mengembalikan keadaan seperti semula, habis itu saya tobat ya. Saya sampaikan ya boleh, asalkan 2 syaratnya. 1, jenengan sudah kontrak tanda tangan ditunda kematian sebelum tobat ya kepada malaikat maut ya. Silahkan konsultasi sama malaikat maut, bisa nggak jenengan. Yang kedua, jenengan jamin itu pasti untung. Silahkan, kalau itu 2 jenengan sanggupi, saya bolehkan ya. Kalau enggak usah coba-coba. Allah sudah berikan peringatan. Maka jamaah dimuliakan Allah, beberapa paguyuban yang mereka perkumpulan orang-orang yang pelaku praktek-praktek muamalah haram, itu ternyata ada sebagian yang memang keluarnya bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kan, ya Ustaz,
Sebetulnya kalau saya nggak bangkrut nggak akan masuk grup ini Ustaz ya. Kalau saya nggak bangkrut tidak akan masuk grup ini. Maka niat kembali kepada Allah itu apa yang diniatkan dalam hatinya. Dia meninggalkan, dia berhijrah itu karena Allah atau karena yang lain. Sebagaimana hijrahnya seorang pemuda seorang pemuda yang dijuluki Ummu Qais ya. Pemuda Ummu Qais yang dia berhijrah karena kekasihnya ikut berhijrah bersama para sahabat yang lain. Maka kalau ada masalah dalam kehidupan kita ketika setelah berhijrah, maka lihat apakah hijrahnya dia itu karena Allah atau tidak. Ada orang yang di puncak-puncak kenyamanan dia berhijrah. Ada orang pula ketika di puncak-puncak kehancuran dia baru berhijrah. Ada nggak muda seperti ini? Ada. Ada orang hancur masalah baru dia berhijrah. Ada. Tapi ada orang di puncak kenikmatan, misalkan dia utang ribawi, usahanya lancar, utangnya besar, tapi dia tahu itu haram lalu dia tinggalkan semuanya, itu yang terbaik. Ya. Karena dia sedang berada di puncak kenyamanan. Ya.